Bukit Shalom Ubud. Tema kita hari ini adalah Tuhanlah pemelihara kita. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin dan percaya kalau kita semua dalam keadaan yang baik. Pasti karena kebaikan Tuhan bagi kita semua kan? Nah, pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, meninggikan namanya, serta kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua. Biarlah kami bersama-sama boleh memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan kiranya Tuhan yang akan memberkati kami semua melalui ibadah kami hari ini. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan Yesus yang akan memberkati kami semua. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Pagi ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Sudah siap memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan kita. Siapa yang buat hutan? Yesus. Siapa yang buat lautan? Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Siapa yang buat hutan? Quick, quick. Siapa yang buat lautan? Bala, bala, bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat hutan? Quick, quick. Siapa yang buat lautan? Bala, bala, bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Yesuslah namanya, Yesuslah namanya, Yesus yang buat dunia ini, hutan dan lautan. Sekali lagi. Siapa yang buat hutan? Quick, quick. Siapa yang buat lautan? Bala, bala, bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Yesuslah namanya, Yesuslah namanya, Yesus yang buat dunia ini, hutan dan lautan, hutan dan lautan, hutan dan lautan. Semuanya masih semangat memuji Tuhan? Kita tahu kalau Tuhan Yesus yang menciptakan hutan, Tuhan Yesus yang menciptakan lautan, bahkan seluruh dunia ini diciptakan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah penolong kita, Tuhan yang setia bagi kita semua. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh.
bersama-sama dengan Tuhan kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Pungutlah itu, masing-masing, segomer seorang. Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Adalah hari pergantian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, adik-adik, tadi kita bersama-sama sudah menyaksikan video kisah tentang mana dari Tuhan. Ya, sekarang kakak-kakak di sini akan mengajak adik-adik, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada adik. Nanti kakak-kakak akan membantu. Oke, tadi kita sudah menyaksikan kisah tentang umat Israel yang melanjutkan perjalanannya dari Elim menuju Kanaan. Nah, saat melakukan perjalanan itu, mereka merasa sangat lapar. Mereka haus dan mereka kira-kira apa yang dirasakan mereka ya saat itu? Saat mereka lapar, mereka haus dan tidak tahu harus ngapain. Ya, mereka nggak punya makanan, jadinya Mereka tidak punya makanan. mulai bersungut-sungut. Iya, betul sekali. Mereka mulai bersungut-sungut. Apalagi nih kakak-kakak, selain mereka bersungut-sungut, mereka mulai males-malesan ya. Ya. Mereka tidak mau ini, tidak mau gitu. Mereka bersungut-sungut dan mengeluh.
Ya. Nah, saat mereka bersungut-sungut dan mengeluh, saat itu mereka ada di mana? Mereka ada di padang gurun Sin. Iya, mereka ada di padang gurun Sin. Itu padang yang sangat luas, Ya, panas, di sana benar. panas. Mereka butuh air minum. Mereka butuh air, mereka butuh makan karena situasi di sana itu panas sekali ya kakak-kakak. Ya, benar. Nah, setelah mereka ada di sana, saat mereka ada di padang gurun, mereka merasa lapar, mereka bersungut-sungut. Nah, kepada siapakah umat Israel ini bersungut-sungut dan mengeluh? Ayo adik-adik di rumah yang nonton tadi kira-kira apa ya? Siapa sama siapa mereka bersungut-sungut? Sama siapa? Nah, jadi mereka bersungut-sungut kepada Musa, Harun, dan Tuhan Yesus. Ah iya betul sekali. Jadi saat mereka merasa lapar, mereka bersungut-sungut, tentunya mereka mengeluhnya kepada Musa. Nah saat mereka mengeluh kepada Musa, tentu Tuhan Yesus itu mendengar. Tuhan mendengar apa yang menjadi keluhan mereka ya saat itu. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan? Ya, kira-kira makanan apa yang dikasih dari Tuhan kepada umat Israel? Kayaknya dikasih roti mana? Ah, betul sekali. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan memberikan roti, yaitu berupa roti mana kepada umat Israel. Nah, mungkin adik-adik di rumah bingung ya bertanya-tanya roti mana itu bentuknya apa sih? Seperti apa dan rasanya juga seperti apa? Kakak-kakak bisa bantu nggak adik-adik di rumah? Nah, roti mana itu berbentuk bulat, berwarna putih seperti biji ketumbar. Iya, dia berbentuk bulat ya, seperti biji ketumbar. Nah, seperti itulah roti mana ya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak meninggalkan umat Israel. Meskipun mereka ada di padang gurun yang luas, yang kalau misalnya kita lihat padang gurun itu panas sekali ya, tidak ada air, kering. Tentu saja umat Israel akan merasa lapar dan haus. Tetapi Tuhan di situ memelihara mereka loh kakak-kakak. Tuhan menjaga mereka. Tuhan tidak meninggalkan umat Israel. Tuhan menolong, memelihara sehingga umat Israel bisa makan, bisa merasakan minum, ya. Jadi mereka tidak khawatir lagi. Nah, tapi selama saat Tuhan memberikan roti mana kepada umat Israel, ternyata ada nih dari umat Israel yang tidak taat sama perintah Musa. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi itu mananya jadi busuk dan berulat. Ya, akibat ketidaktaatan beberapa dari umat Israel karena tidak taat dengan perintah Musa, maka roti mana itu berubah menjadi ulat, ya, busuk dan tidak bisa dimakan. Nah, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau dipelihara, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita harus dengar-dengaran. Tuhan pasti akan menolong kita. Dia tidak akan meninggalkan kita dan dia akan memenuhi segala keperluan kita, baik itu makanan, baik itu minuman. Kira-kira apa lagi nih kakak-kakak? Pakaian ya, pakaian Tuhan pasti akan memenuhi keperluan kita ya. Semua apa yang kita butuhkan pasti Tuhan akan mencukupkan. Ya, semoga adik-adik di rumah diberkati melalui kisah mana dari Tuhan yang sudah kita saksikan dan kita bahas di sini bersama-sama dengan kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita bersama-sama akan menghafalkan ayat hafalan. Nah, hari ini ayat hafalan kita terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Dalam ayat ini juga menceritakan bahwa Allah kita akan memenuhi segala kebutuhan kita. Apapun yang kita perlukan, Tuhan akan menyediakannya. Baik bukan? Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Dia memenuhi segala keperluan kita. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Filipi pasal 4. Ayat ke-19. Yuk kakak-kakak kita hafalkan bersama-sama, nanti ada gerakannya ya. Sekarang kita hafalkan dulu ayatnya. Sama-sama ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah ayat hafalan kita hari ini. Semoga kita semua bisa menghafalkannya dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita tidak perlu khawatir karena kita punya Allah, kita punya Tuhan Yesus yang selalu memelihara kita. Amin. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menyaksikan video, yaitu mana dari Tuhan. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan. Mari kita satukan hati, kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami telah belajar mengenai tentang Engkau Tuhan dalam kehidupan kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau menjadi Tuhan penolong kami, Engkau memelihara kehidupan kami, dan biarlah kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami selalu bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.